Halo Mas Riko. Oh, Mas Riko, aku mau tanya, gimana ya caranya kalau caranya tahu bahwa pola yang kita alami itu pola bawah sadar bukan cuma kebetulan seperti itu. mm-mm. Oke, jadi ini. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak ada satupun yang kebetulan. Itu pasti pola yang tidak kita sadari. Makanya dinamakan pola bawah sadar. Artinya di bawah sadar. Kalian tidak sadar bahwa pola itu ada di dalam tubuh kalian, tersimpan di dalam sistem saraf kalian. Contoh, kalian sakit-sakitan, berarti ada pola yang tidak tersadari. Mungkin pola identitas kalian merasa sebagai diri yang gampang sakit atau merasa diri sebagai yang kalau contoh gini, Riz. Misal Mbak Cindy ini anak kedua. Mbak Cindy anak kedua, nah biasanya kan anak kedua lebih diperhatikan sama orang tuanya kan. Ya, Kalau dia baru lahir kan. Nah kemudian kakaknya pasti iri kan. ya, Soalnya kakaknya akan ngebully adiknya. Mainannya diambil lah, dicubi-cubi, dan lain-lain. Kemudian suatu ketika Mbak Cindy ini sakit. Dan ketika sakit, tiba-tiba kakaknya baik. Beliin cilok lah, ngasih mainannya, dan lain-lain. Oke lah, satu kali oke lah. Kemudian ketika dia sembuh, kakaknya balik awal lagi, gangguin. Kemudian Cindy bulan depannya sakit lagi. Kemudian kakaknya baik lagi. Nah, di situ mulai tercipta identitas. Oh, berarti aku biar disayangi kakakku, aku harus jadi orang yang sakit-sakitan, orang yang lemah. Nah, kemudian identitas itu akan ekspansi ketika Mbak Cindy-nya remaja. Akhirnya jadi pola yang gampang sakit, terutama kakaknya waktu mau ketemu dengan kakaknya. Nah, itu kan pola yang tidak tersadari ya. Nah, itu harus mulai disadari. Jadi semuanya tidak ada ya Mas Riko. yang kebetulan. Semuanya adalah cerminan dari identitas kalian. Oke Mas Riko, sekarang aku mau tanya langsung ke praktek mirroringnya. Mhm. Kenapa kalau praktek mirroring itu harus 21 hari minimal? Mhm. Oke, jadi gini. Kalau misal Mbak Cindy praktek mirroring ya 21 hari. Kalau Mbak Cindy di hari pertama itu prakteknya udah benar, benar-benar membiarkan emosinya apa adanya, terus mengizinkan emosi apa adanya, sehingga Mbak Cindy bisa menyadari emosinya, itu sehari cukup hasilnya. Mungkin setengah jam, 1 jam selesai. Besoknya tidak ada keperluan untuk mirroring. Kemudian tinggal dilanjutkan ke pola kehidupan sehari-hari. Tapi biasanya manusia, orang-orang pada umumnya, kenapa kok disuruh 21 hari? Karena prakteknya baru benar di hari ke-21. Atau mungkin di hari ke-15, atau mungkin di hari 17, atau mungkin di hari ke-20. Mungkin juga ada di hari yang ke-30. Intinya adalah tidak banyak orang yang praktek pertama dia udah benar. Contoh, kita praktek mirroring. Kita udah benar telanjang, tapi kita belum mengizinkan perasaan kita apa adanya. Misal kita ngantuk, kita berusaha nggak ngantuk. Misal kesedihan mulai muncul waktu kita bercermin, kita berusaha melenyapkannya dengan cara mirroring. Mungkin kemarahan tiba-tiba muncul di dagu nggak enak, kita berusaha nolak. Nah itu berarti kan mirroringnya udah melenceng kan. Ketika kita praktek terus-menerus, kemungkinan besar di hari mungkin ke-20, mungkin ke-15, prakteknya baru akan benar. Itu. Itulah kenapa kok disuruh 21 hari. Kalau kalian di hari pertama udah benar ya cukup 1 hari. Kemudian polanya tinggal dilanjutkan ke kehidupan sehari-hari. Ketika kalian ketemu temen, kemudian terpicu emosinya, ya tinggal lakukan yang sesuai saat kalian mirroring. Diizinkan, kemudian disadar. Itu. Oh iya Mas, jadi kan aku udah praktek ya, udah Hmm, ngelakuin, tapi em, muncul reaksi fisiknya itu cuma beberapa hari saja, selebihnya itu hmm, biasa saja gitu. hmm. Itu kenapa ya Mas? Itu emang kayak gitu apa? Oke, nah sekarang tak tanya, ketika muncul sensasi fisik, Mbak Cindy apain? Nggak Dibilang diapa-apain. ya, Nah, dibiarkan kan? iya. Mbak Cindy-nya membiarkan ya hari-hari selanjutnya udah biasa aja. Oh iya Mas, oke. Tinggal tinggal pendekatan mirroringnya dibawa ke kehidupan sehari-hari. Itu. Eh, kalau
Aku mau nanya persoalan lain ya, Mas. Kenapa Mm-mm. kita kan ada keinginan menikah, tapi udah Mm-mm. mencari atau berusaha seperti itu, dapatnya itu masih susah gitu. Mm-mm. Itu kenapa? Karena apa gitu, Mas? Karena sampean terjebak di karakter yang ingin nikah. Berarti sampean sedang ada di cerita yang belum menikah. Karena sampean berusaha ingin nikah. Nah, sampean di situ cara paling gampang harus sadar, kemudian keluar dari cerita, masuki cerita lain, cerita yang sudah menikah. Kemudian refleksi ceritanya akan terjadi dengan sendirinya, tanpa banyak usaha yang berlebihan. Itu cara kompleksnya. Kalau cara sederhananya, ketika sampean kepikiran belum nikah, itu kan pasti pikiran ruame kan? Ya, Rasanya juga nggak enak, ya itu disadari. Ketika itu sampean pelan-pelan bisa nyadari, pelan-pelan sampean bisa mundur, kemudian tiba-tiba secara nggak sengaja ke akses channel yang lain. Semudah itu sih hasilnya. oh iya Mas. Kadang itu kan eh, aku tuh kadang ketergantungan sama pasangan kayak gitu, nggak bisa lepas itu karena gimana ya? Gimana eh, biar nggak ketergantungan gitu. Biasanya orang yang ketergantungan sama pasangan itu biasanya dia suka duluan. Kalau nggak gitu, kalau ada orang deketin, dia itu kayak kayak takut. Tapi kalau dia suka duluan, dia akan bucin. Biasanya orang-orang semacam ini dia pasti ada masalah sama bapaknya. Oh tapi saya nggak ada kok Mas. Hmm. Nah, coba coba jujur sih. Tapi biasanya pasti ada sih. Entah subtle, entah sampai mungkin ada kesel yang belum Ya. selesai dan lain-lain. Nah, itu perlu dirasakan. Tapi kalau memang nggak ada masalah ya tinggal ini, tinggal disadari rasa bucinya ke pasangannya. Kan ketika sampean nggak ketemu pasangan atau sampean WA dia nggak bales itu kan rasanya nggak enak banget kan, Ya. ya kan? Nah itu tinggal disadari. Ketika sampean bisa menyadari itu, pelan-pelan sampean nggak akan needy, nggak akan terobsesi sama pasangan kalian. Nah Mm. biasanya di situ kalau nggak case-nya jadi kebalik, pasangan sampean yang needy ke sampean, kalau nggak gitu ya sampean sama-sama berada dalam cinta yang dewasa. Nah itu. Yes. Kalau kita nggak sadar sama pola yang berulang, apa efeknya di hidup kita, Mas? Efeknya adalah gini, ketika kita nggak sadar kalau semua yang terjadi di hidup kita itu adalah cerminan dari karakter kita, cerminan dari identitas kita, pikiran dan emosi kita ya, kita akan memposisikan diri kita sebagai korban. Seakan-akan suatu kejadian menimpa kita untuk menghukum diri kita. Mungkin karena kita banyak dosa, nah biasanya itu mindsetnya terjebak di situ. Akhirnya ketika kita memposisikan diri kita sebagai victim ya akhirnya semuanya terulang terus. Kalau kita kejebak utang ya kita akan terjebak utang terus menerus, bahkan lebih besar. Kalau kita jomblo ya kita akan jomblo terus. Kalau kita KDRT ya kita akan terjebak di pola yang sama. Karena kita mengira diri kita adalah korban. Padahal kita adalah pemancar sinyalnya. Nah itu mesti disadari. Memang paling poin pertama memang harus jujur terlebih dahulu terhadap diri sendiri. Ya, Mas Riko, kayaknya dari aku itu aja. Terima kasih. Mau dilanjut. Sama-sama. Kita akan belajar apa itu kesadaran, pertama itu, kemudian bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada teknik letting in dan kemudian juga ada teknik peripheral atau open awareness. Nah, jadi ruang tanpa nama atau bisa disebut kesadaran ini adalah ruang tanpa batas. Oke, jadi bisa dikatakan sebagai keberlimpahan tanpa batas. Ketika kita mampu keluar dari suatu cerita, kemudian kita hadir sebagai ruang tanpa batas, kita akan bisa memilih ruang batasan tertentu yang kita sebut sebagai diri yang baru atau kelahiran kedua. Oke, jadi inti dari workshop Letting In adalah kita akan belajar bagaimana untuk keluar dari diri fiksi kita yang lama dan kemudian kita hadir sebagai ruang tanpa nama atau biasa disebut kesadaran, dan kemudian kita mampu memilih diri yang baru yang biasa disebut sebagai kelahiran kedua.